kegantengannya, tapi karena jasa-jasanya. Karena jasa-jasanya di bidang kesehatan. Oke, ini dia Andika Sudiano. Halo bro. Oke, Cak. Boleh deh perkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan diri, nama saya Andika. Lengkap saya Andika Suryono. Bisa cari di IG saya Andika Sudiano ya. Oke. Bisa follow. Kesibukan sehari-hari apa ya? Cuma sehari-hari sih tetap jadi seorang perawat. Ya, saya mengabdi untuk jasa kemanusiaan. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube kita, TikTok Podcast, dengan saya Ibnu Maulana Afandi. Oke, kali ini ada narasumber kita, tamu kita yang sekarang lagi digandrungi banyak orang ya. Orang ini bukan karena kegantengannya, tapi karena jasa-jasanya. Karena jasa-jasanya di bidang kesehatan. Oke, ini dia Andika Sudiano. Halo bro. Oke, Cak. Boleh deh perkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan diri, nama saya Andika. Lengkap saya Andika Suryono. Bisa cari di IG saya Andika _Sumbim ya. Oke. Bisa follow. Kesibukan sehari-hari apa ya? Kesibukan sehari-hari sih tetap jadi seorang perawat. Perawat. Ya, saya mengabdi untuk jasa kemanusiaan. Jasa. Oke. Selain perawat, kemarin kayaknya tak lihat-lihat kesibukanmu kok ada usaha juga. Usaha apa tuh? Sebelum jadi perawat itu sebenarnya udah ada usaha sih bro. Saya zaman kuliah dulu tuh udah mulai usaha. Sebenarnya tuh perawatan juga bukan pribadi saya sendiri ya kan, dari tuntutan orang tua juga. Berarti bukan basic, maksudnya Ya, bukan sebenarnya- keinginan ya? Sebenarnya kayak gitu. Mungkin sampean bisa tanya ke teman-teman perawat yang lain tuh, mungkin hampir 80% jawabannya mungkin sama seperti itu. Makanya tuh, sebelumnya tuh ya bisnis itulah, kecil-kecilan kayak bisnis susu segar, terus bisnis apa ya, misal jual beli motor atau mobil seperti itu Memang sebelumnya. sebelumnya memang ada basic buat Ya bisnis. buat mainan kayak gitulah. Ada temen lah buat mainnya gitu. Sambil main, sambil dapat rezeki. Nah, itu bro. Sekali dayung, dua pulau terlampaui. Kan zaman sekarang anak muda seperti itu bro. Oke. Tapi kali ini kita nggak mau cari tahu tentang bisnisnya. Kita sekarang karena ini lagi viral, lagi lagi santer terdengar Lagi masalah in-in-nya. ya lagi ini terdengar santer masalah COVID ini bro. Ini kan karena tenaga kesehatan ya. Iya bro. Sebagai perawat di salah satu rumah sakit swasta di Jogja. Jadi Andika ini di di Bangsal. Ya saya perawat di sebuah instansi rumah sakit swasta itu saya sebagai perawat bangsal. Perawat Bangsal, Nah, rawat saya inap. perawat pelaksana. Oh, perawat pelaksana, rawat inap ya. Iya. Oke. Ini kan lagi booming ya. Akhir-akhir ini lagi booming masalah COVID. Iya. COVID ini kan baru dan langsung meledak boom gitu ya. Iya. Nah, Kayak bom. langsung boom, langsung viral. Viralnya dalam artian juga banyak korban yang berjatuhan, kemudian banyak juga yang meninggal. Nah, di rumah sakit kamu sendiri banyak nggak sih pasien-pasien yang positif masuk ke rumah sakitmu? Oh. Atau sebelumnya malah rumah sakitmu lebih ke penanganan atau cuma jadi transit? Iya bro. Kalau di rumah sakitku tuh, kalau di instansi rumah sakitku tuh sebenarnya awalnya tuh kan swasta bro. Nah kan swasta kan, apalagi saat intinya COVID ini kan, yang pasti ditunjuk sama perintah kan pasti RSUD di Jogja ataupun di sekitarnya pasti udah membuka bangsal khusus isolasi COVID seperti itu. Tapi mungkin karena keterbatasan lokasi, keterbatasan waktu sama tempat juga, nah kan semakin banyak virus atau semakin banyak orang yang terjangkit virus corona ini sendiri, jadi mungkin RSUD tidak lagi bisa mencakup semuanya. Nah itu kan terlalu banyak kan bro. Nah makanya instansi-instansi yang dari swasta
juga ditarik sama pemerintah Ikut untuk sertakan, ikut ikut serta dalam menangani COVID ini. Nah, itu kan terus akhirnya tempatku juga terpilih di salah satu rumah sakit swasta di Jogja terpilih. Nah, itu dari manajemen sama dari bidang keperawatan sama direksinya alhamdulillah juga ACC dan disiapkan semuanya. Sekitar waktu 1-2 bulan persiapan untuk menyiapkan ruangan itu. Sampai sekarang udah beroperasi sekitar jalan 1 bulan ini udah mulai beroperasi. Udah yang sebelumnya emang targetnya itu untuk pasien-pasien COVID yang menengah atau menengah itu yang misal terjangkit dengan ODP atau PDP aja. Nah, belum terjangkit ke COVID-nya. Nah, belum positifnya itu. Nah, tapi setelah berjalannya waktu kita kan nggak bisa menilai itu PDP sama jadi COVID kan kita bisa. Makanya kita harus tes dan sebagainya seperti itu kan. Ya ternyata sampai sekarang ya alhamdulillah ada juga pasiennya. Kadang 1, kadang 2. Terus ya udah lumayan banyak sekarang. Kan tempat saya sekitar bisa menampung 8-10 pasien lah. Nah, untuk di rumah sakit saya. Berarti tetap yang positif juga tetap ditangani di sana. Positif juga ditangani. Misal ke PDP sama positif ya kita tanganin semuanya. Jadi nggak cuma yang enteng tapi juga yang positif. Yang berat juga. Soalnya tempat saya juga udah jadi tempat rujukan. Kalau ibaratnya kan dulu cuma kita bisa ngerujuk. Nah, tempat sekarang udah jadi tempat rujukan. Nah, sebelum Sarjito bisa ke tempat saya dulu. Seperti itu. Baru kalau misalnya nggak bisa ditangani di rumah kamu baru pindah ke Sarjito, atau misal dari Sarjito udah penuh, terpaksanya kan harus ke rumah sakit yang lebih kecil. Gitu. Nah, makanya masuknya ke tempatku juga bisa. Seperti itu. Oke. Nah, ini kan posisi pandemi kayak gini. Ada nggak perubahan kebiasaan kerja? Kalau dulu kan kita, ya ini juga pengalaman kerja dulu ya. Kalau kita dulu kan, ya kita perawat bangsal. Perawat bangsal, kemudian kita juga kalau pergi dinas, itu kan selalu dari rumah selalu udah pakai seragam. Nah, sekarang adanya COVID ini, adanya pandemi ini, ada nggak perubahan? Misalkan dari kita nggak boleh nih dari rumah pakai baju langsung, harus bawa pakai baju pakai baju bebas dulu, kemudian ganti di sana untuk seragamnya atau gimana? Kalau untuk kebiasaannya sebelum sama saat sudah COVID ini sih, sebelumnya sih ya kita berangkat seperti biasa lah, kita pakai seragam dan sebagainya. Pulang pun juga kita pakai seragam yang sama. Tapi untuk dari kebijakan tempatku itu kalau kita berangkat boleh pakai baju bebas, boleh pakai seragam. Gitu. Nah, tapi untuk pulangnya syaratnya wajib ganti baju biasa. Gitu. Nah, jadi ibaratnya kan kita udah terpapar, walaupun itu kita di bangsal biasa, belum di bangsal COVID kan kita juga protek sendiri kan sama badan kita sendiri untuk lingkungan kita. Karena kita kan pulangnya ke rumah, bukan ke wisma atau ke tempat isolasi, makanya kita harus protek sendiri. Maka dari rumah sakit ada kebijakan tetap kalau pulang diwajibkan untuk ganti baju atau ibaratnya mandi dulu sebelum pulang. Nah, seperti itu. Terus saat untuk ibaratnya kalau kita sebagai perawatan ada namanya APD, alat pelindung diri. Yang sebelumnya COVID itu kan kita paling ya santai lah, kita cuma pakai seragam biasa, nggak pakai hazmat dan sebagainya gitu kan. Kalau udah masa-masa pandemi ini kan udah mulai urgensi, soalnya virusnya ini kan kita juga nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat ya. Pasien yang cuman itu ada demam dan sebagainya kan kita juga harus waspada. Hasil labnya kayak gitu-gitu kan. Makanya kan kita juga dari RS itu juga udah wanti-wanti ibaratnya kalau di bangsal tuh kan ada level-levelan APD itu, level 1, level 2 sama level 3. Gitu. Nah, kalau ibaratnya kalau di level 1 kan kita biasa, sebelum kita COVID itu udah pakai level 1, pakai masker, handsun dan sebagainya. Kalau udah level 2 kan kita ya pakai proteksi, kita pakai kayak jas gitu. Kita pakai jas atau rompi kerja atau jas dinas itu. Nah, itu ibaratnya buat melindungi baju kita sendiri sama badan kita. Nah, kalau level 2 kan kita nggak perlu pakai hazmat. Nah, kalau udah level 3 itu kita udah komplit pakai hazmat, pakai N95. Nah, itu udah pakai masker bedah, pakai semuanya hazmat, semuanya pakai topi dan sebagainya, itu pakai sel dan sebagainya itu. Kalau cuma level 2 insya Allah
kalau di Bangsal udah mumpuni lah untuk kalau level 2. Dan untuk kesediaan APD sih sebenarnya kalau sebelum apa namanya corona lah ya kita gampang lah dengan harga murah-murah kan bro. Nah masa pandemi ini juga nggak tahu tuh ada oknum-oknum tertentu kan mungkin bro. Sampai sekarang pun juga tempatku juga masih susah. Masih dapat APD itu. Kalau untuk hazmat dan sebagainya insya Allah udah bisa teratasi, udah ada donasi dan sebagainya. Tapi untuk bangsal-bangsal itu untuk masalah masker, terus handscoon dan sebagainya itu kan wajib sebenarnya. Nah itu udah agak sulit apa ibaratnya susah. Ya sebelumnya kan kita bisa pengadaan itu kan misal bisa 15 atau 10 atau sampai 15 box per minggu. Nah sekarang dibatasi. Jadi dia bisa misalnya masker tuh sekarang cuma dapat 3 box ataupun 4 box. Nah sebelumnya bisa sampai 5. Padahal kan kita setiap hari pakai. Nah kita ke pasien juga pakai. Itu kan sebenarnya kan ada keterbatasan dan kesusahan pasar itu loh bro. Nah belum itu sebenarnya harus ditindaklanjuti. Ada pengurangan juga, ada pembatasan juga ketika maksudnya kalau dulu kan kita seenaknya maksudnya ketika kita mau ketika kita mau bersinggungan dengan pasien baru kita ambil masker, ambil handscoon, kemudian setelah itu kita lepas kita buang. Berarti sekarang ada perubahan, maksudnya mungkin dari handscoon lah, dari masker lah. Kalau masker kan yang hal sepele ya, karena masker kan maksudnya nggak bersinggungan lagi, bersentuhan sama pasien. Jadi itu bisa digunakan, maksudnya dibatasi untuk penggunaannya satu hari itu cuma dikasih 1 atau gimana? Kalau untuk dari kebijakannya sebenarnya dari protap-protapnya itu udah ada berubah dari sebelum COVID sama udah COVID. Nah sebelumnya kita ya sebenarnya kita masker dan sebagainya kita sering ganti sebelum adanya COVID. Terus setelah adanya COVID ini kan mungkin keterbatasan alat dan sebagainya, itu kan kita harus menyikapinya pakai protap yang baru. Nah, tapi untuk yang digarisbawahi sebenarnya tuh corona atau virus COVID-19 itu kan untuk penularannya sebenarnya lebih ke droplet. Droplet itu seperti ibaratnya masker. Ibaratnya masker tuh emang pelindung utama saat kita untuk ke pasien. Soalnya kan dropletnya kita nggak tahu. Pasien batuk, droplet itu banyak percikan. Saat kita ngomong gini kan mungkin ada percikan atau apa dan sebagainya itu kan itu bisa menularkan. Nah itu dari risetnya itu sampai sekarang tuh masih melalui droplet. Nah sebenarnya itu lebih baiknya itu menggunakan masker yang harus ganti atau dan sebagainya sebenarnya standarnya ya seperti itu. Tapi karena keadaan dan sebagainya mungkin keterbatasan dan sebagainya mungkin ada oknum-oknum yang menyembunyikan itu. Nah itu kan jadinya kita terbatas alat APD sama tindakannya kita harus efisien ya, terpaksa kita dalam 1 hari bisa cuma dapat 1 atau 2 kali pemakaian, 2 kali ganti, ibaratnya seperti itu ya. Kita harus bisa mengatur itu sendiri ya, yang terpenting kan maskernya itu kan nggak kita lepas pasang. Nah ibaratnya kita pasang masker kita lepas pasang kita sama aja kan. Nah kan kita juga nggak tahu diri kita itu juga PDP atau bukan. Nah seperti itu kan. Yang penting kan kita bisa jaga. Kalau masker ya insya Allah kita pakai terus. Kalaupun dilepas kan itu juga kalau bisa diwadahkan ke tempat yang khusus. Kalau dia di plastik atau apa, biar nggak tersebar kemana-mana. Gitu kan. Nanti ibaratnya terus udah di plastik mau dipakai lagi kan kita badan kita sendiri ya, bukan ke yang lain. Takutnya kan sekarang resikonya kan nggak kelihatan. Nah orang lain nyentuh, misal kita taruh meja di situ. Orang lain itu meja, kita juga nggak tahu. Nah, mana yang harus dipertanggungjawabkan kita juga nggak tahu kan bro. Nah, dari protapnya seperti itu sebelum sama sudah corona ini seperti itu. Udah jadi perawat udah berapa lama sih? Oh, jadi perawat tuh belum lama sih bro, sekitar 1 sampai 2 tahun. 1 sampai 2 tahun. Udah lumayan ya maksudnya. Ya udah lumayan. Tapi kalau untuk anu memang masih tergolong masih baru ya. Junior ya betul ibaratnya, untuk karir kan masih junior. Karir memang masih kalau untuk itu kan bisa berkembang sendiri kalau ilmu kan dulu. Tapi dengar dulu pernah maksudnya sebelum di rumah sakit yang sekarang dulu pernah di rumah sakit yang lain sebelumnya. Ya sebelumnya tuh aku lulus tuh sekitar tahun berapa itu? 2018 ya? 2018 akhir itu kan. Alhamdulillah kan
langsung dapat kerja di sebuah instansi rumah sakit bedah di Jogja. Dan itu kan menangani khusus bedah aja, jadi beda kalau untuk yang rumah sakit sekarang. Makanya saya pindah ke rumah sakitnya sekarang tuh ini kan pertama umum, yang kedua ini di bawah naungan sebuah organisasi yang menjanjikan untuk bisa kesejahteraan kita kan, makanya pertama. Nah untuk selanjutnya kan bisa untuk menambah karir saya sendiri. Kalau cuma kayak untuk fokus bedah aja, aku nggak bisa. Cuma itu aja. Makanya aku pindah ke rumah sakit yang umum. Nah itu alasannya seperti itu. Dulu di rumah sakit yang sebelumnya udah berapa lama itu? Di rumah sebelumnya kontrak habis kontrak itu? Itu cut itu bro. Oh itu cut? Itu cut. Jadi kontrak baru berapa bulan, sekitar 3-4 bulan. Habis itu ada lowongan ini, terus saya cut. Nah, saya ibaratnya keterima yang di sini. Nah, keterima di sini, terus saya mengajukan rekomendasi untuk resign. Pertamanya sih saya juga 1 bulan itu saya 2 shift bro, makanya saya kerja di sini, yang di tempat saya, yang satunya di tempat saya yang lama. Ya capek, tapi ya alhamdulillah dapat gajinya juga double. Itu yang enaknya itu, cuma ya capeknya itu. Cuman capeknya. Ya. Bisa menyesuaikan shiftnya? Ya alhamdulillah yang dari pihak yang lama itu bisa menerima untuk kepindahan saya, terus bisa mengatur jadwal. Misal saya di rumah sakit yang A itu saya pagi, yang satunya bisa sore. Walaupun saya datangnya terlambat nggak masalah. Ya. Nah, yang penting tetap gaji masih. Oke, balik lagi ke masalah COVID bro. Ini kan apa namanya, di rumah sakitmu sendiri yang di tempatmu kerja ini, ada nggak sih perubahan protap yang baru tentang ini, lebih ke pengunjung? Untuk pengunjung kan, kalau dulu kan kita nggak dibatasin ya, kita nggak dibatasin pengunjung, siapa yang mau mengantar, siapa yang mau menjenguk itu kan nggak dibatasin, cuman jamnya aja yang dibatasin. Nah kalau sekarang ini gimana? Kalau sekarang sih sebelum ada COVID itu tak jalan dulu ya, kita biasalah kita jam besuk dan sebagainya. Nama juga rumah sakit umum kan pasti banyak kan tempat ataupun pintu-pintu yang nggak dijaga, kan biaya keluar masuk kayak gitu. Kalau udah setelah COVID ini, pas saat ada COVID ini kan memang semua rumah sakit kemungkinan udah hampir semua rumah sakit di Indonesia kan nggak memperbolehkan jam jenguk. Gitu. Jadi jam jenguk itu udah ditiadakan. Benar-benar ditiadakan. Benar-benar ditiadakan. Jadi setiap ada pasien baru tuh kan saya di bangsal dari IGD atau dari Poli masuk ke ruangan, kita ibaratnya kita kasih edukasi kalau emang tidak boleh ada yang jenguk pertama. Yang kedua, setiap pasien ataupun yang nunggu itu wajib menggunakan masker, maupun dia batuk ataupun nggak batuk. Jadi untuk menjaga diri dia sendiri. Ya alhamdulillah dari selama ini nggak ada gesekan tentang itu, dan pasien sama keluarga juga bisa menerima alasan itu karena emang keadaan yang seperti ini kan. Nah untuk misal kan biasanya dapat kartu tunggu, biasanya kalau untuk ada jam jenguk dan sebagainya biasanya pada tukeran, misal turun di bawah nanti tukeran di bawah, nanti yang di bawah naik itu nggak apa-apa. Yang penting naik tetap pakai protap. Maksudnya dalam artian saat masuk rumah sakit itu ada penjaganya. Di tempat saya itu di pintu 1 sampai pintu 2. Nah pintu 1 itu pintu Poli sama pintu IGD. Nah untuk akses kan bisa 2 itu. Nah setiap pintu itu ada penjaganya untuk screening. Misal untuk tembak termo, gun termo sama hand scrub. Nah hand scrub dan sebagainya, sama ditanya keperluan sama untuk riwayatnya dia kemana aja sebelumnya. Seperti itu untuk protap sama demam dan sebagainya. Itu untuk protap dari tempat saya sendiri itu seperti itu, dari RS saya seperti itu. Nah untuk di dalamnya kita di bangsalnya kita juga ada yang masuk keluar masuk ya kita lihat. Nah kita lihat itu keluarganya atau bukan. Nah kalau misal keluarganya atau bukan itu tidak menggunakan masker, alhamdulillah tempat saya itu ada namanya donasi, tempat itu donasi masker. Jadi setiap bangsal itu insya Allah dikasih sumbangan masker berupa kain yang bisa dicuci lagi kan. Itu misal penunggu atau pasien yang tidak punya masker bisa minta ke perawat, nanti insya Allah dikasih masker kain. Nah ibaratnya makanya kita dari perawat yang di bangsal kita juga screening di dalamnya juga, nggak cuma di luar rumah sakit, kita juga di dalam rumah sakit untuk screeningnya. Jadi makanya kita masker disediakan yang kain. Nanti misalnya ada yang masuk tidak pakai masker, dia tanya itu pasien berapa, nomor berapa, atas nama siapa,
siapanya udah punya masker atau misal belum kita kasihkan satu gitu. seperti itu. Biasa. Protapnya seperti itu. Protapnya. Nah, lebih apa ya berarti lebih ya lebih menjaga lah. nah, sebenarnya lebih menjaga. Kadang ada orang yang bilang ribet atau apa, tapi sebenarnya lebih bagus sebenarnya untuk kedepannya. Oke, ini kan akhir-akhir ini juga masyarakat banyak yang ini ya, banyak yang kecemasannya terlalu ya, terlalu berlebihan kalau menurut saya. Ibaratnya kayak fobia. Jadi benar-benar fobia kan. Benar-benar kecemasannya terlalu ini. Kemudian ada dengar berita bahwa banyak yang banyak penolakan. Misalkan contoh orang yang terkena COVID atau jenazah yang terkena COVID atau malah tenaga kesehatan yang menangani COVID ini sendiri terus kemudian pulang dan ditolak sama warga. Gitu. Ini menurutmu sebenarnya kayak mana sih sebenarnya? Sebenarnya sih kalau dari menurut saya pribadi lah ya, ini subjektif lah, kita subjektif aja. Mungkin ada yang lain atau mungkin ada influencer yang lain biar ngomongan. Menurut saya sih untuk penolakan itu ya emang pertama sih dari segi manusia juga udah ya ibaratnya udah manusia lah. HAM-nya udah nggak ada lah ibaratnya itu. Yang kedua dari segi hukum juga udah ada peraturannya kan sebenarnya kita kerja di rumah sakit ataupun pasien yang terkena virus ataupun jenazah yang pos atau ibaratnya terkena virus corona itu kan juga udah ada protapnya atau udah aman lah udah ada protap atau SOP-nya untuk pembungkusan jenazah saat kita pulang. Seperti yang saya bilang tadi, saat kita pulang tuh kita udah mandi, kita udah ganti pakaian yang baru, kita pun pulang ke rumah juga kita nggak langsung pegang orang tua ataupun kita langsung pegang barang atau kita pegang teman atau dan sebagainya, enggak. Kita pulang ya tetap yang kita tuju pertama ya kamar mandi. Kita baju yang kita pakai tadi itu kita juga buang lagi. Jadi yang saat di jalan tadi kita juga taruh ke tempat cucian, kita mandi lagi, habis itu kita baru bisa ngobrol sama keluarga ataupun kita ke tempat yang lain. Nah seperti itu. Mungkin yang kepanikan warga ataupun masyarakat di sini kan memang sangat heboh kan bro. Soalnya apalagi virusnya nggak kelihatan sebagainya. Ya sebenarnya kan semuanya kalau udah ada edukasi yang baik dan benar, insya Allah nggak ada penolakan itu lagi ya. Semoga untuk selanjutnya juga nggak ada penolakan dan semoga setiap desa ataupun setiap tempat kecamatan ataupun kabupaten juga udah edukasi lah ke masyarakat desa atau RT RW-nya untuk pengenalan COVID dan penanganan COVID itu sendiri biar nggak ibaratnya kita yang tenaga medis sendiri kita bekerja secara sendiri gitu loh biar semuanya kita bisa kerja secara bareng lah ibaratnya kita bisa kerja di rumah sakit mereka bisa kerja di rumah ibaratnya tindakan preventifnya kan di rumah gitu. Oke. Berarti intinya sebenarnya kan cuman ada di edukasi ya benar di edukasi. Ketika edukasi preventif ketika edukasinya baik, ini mesti nggak akan terjadi sebenarnya. Nah, sebenarnya seperti itu, panikan itu bro. Berarti memang cuman kita harus lebih edukasi ke masyarakat ya. Masyarakat benar. Nah, ini kan saat ini kan kita puasa. Pasti ada momen lebaran. Iya. Ya. Makanya momen lebaran. Kemudian yang namanya lebaran kan kalau di negara kita kan punya kebiasaan adatnya adat yang yang unik ya. Ya unik gitu. Yaitu mudik. Mudik. Nah, karena tahun ini kan dengar mudik ditiadakan. Maksudnya tidak diperbolehkan. Sebenarnya menurutmu efektif nggak ini? Kalau sebenarnya sih dari kebijakan dari Disu atau Menhubnya itu sendiri untuk masalah mudik itu sendiri, ini sih terakhir yang saya baca satu hari atau tadi pagi ya, karena saya sering baca juga setiap pagi itu berita itu walaupun di artikel atau di web itu kan, karena itu ternyata ada informasi baru, ternyata Menhub atau Disumnya itu kan udah memperbolehkan beroperasi sepeda motor ataupun roda 4 untuk ke jalan lagi. Nah itu apakah itu bisa untuk mudik atau sebagainya itu kan kita masih tanda tanya. Kalau untuk dari segi saya pribadi untuk penilaian mudik itu sendiri lebih baik sih enggak dulu bro. Nah soalnya kan orang mudik itu kan dengan misalnya lewat tahun kemarin lah, kita tahun kemarin atau 2 tahun kebelakangan kita belum ada pandemi ini aja pun kita sudah memakan korban nyawa banyak kan di jalan itu sendiri, apalagi dengan ditambah pandemi ini. Nah dengan keriuhan, dengan kepadatan jalan
ditambah dengan apa ya, cuaca yang tidak menentu seperti ini, nah itu kan menambah beban atau ibaratnya menambah proses penyakitnya itu masuk ke tubuh kita, bro. Nah apalagi nanti kalau udah sampai rumah kan harusnya bisa isolasi sendiri kan. Nah wajibnya kan lapor puskesmas atau lapor RT RW, biar nanti RT RW menindaklanjuti ke kecamatan ataupun ke puskesmas setempat untuk melakukan isolasi mandiri. Nah isolasi mandiri kan 14 hari. Nah apakah orang yang mudik itu mampu untuk melakukan isolasi mandiri itu? Nah yang ditakutkan di masyarakat kan, yang dilakukan masyarakat itu sendiri kan pada nggak bisa menjaga itunya. Ada sih yang bisa 14 hari di rumah tanpa keluar, mungkin keluarganya yang keluar, nah itu dan sebagainya. Nah sebenarnya sih boleh, tapi lebih alangkah bijaksananya enggak dulu. Soalnya kan orang mudik kan pasti dari tempat-tempat atau epicentrum virus itu sendiri, spesial Jakarta, Bandung, Jawa Barat, Surabaya, Semarang itu kan ibaratnya tempat epicentrum atau ibaratnya itu paling besar untuk pandemi itu sendiri, wabahnya. Karena memang iya sih, memang dengar-dengar untuk apa ya, untuk seperti sebenarnya nggak cuma roda 2 dan roda 4, bahkan penerbangan kemudian kereta api juga sudah kayak baca-baca sih udah mulai boleh beroperasi besok. Lagi, nah, makanya itu bro. Memang sih di sana dicantumkan bahwa tetap nggak boleh mudik, yang boleh menggunakan alat transportasi itu cuman untuk keperluan kerja kemudian tapi kan ini kita nggak bisa memilah ya sebenarnya. Nah, itu benar. Nggak bisa memilah. Tapi ya gimana ya? Ini kita sebenarnya ya bukan ranah kita, cuman iya kita cuman subjektif kita kan bro. Pendapat seperti itu kan. Kalau sebenarnya memang nggak usah dulu karena memang ini ya karena apa ya? Karena kita ini penularannya dari manusia ke manusia. Iya, makanya itu. Social disconnecting benar-benar harus dijalankan. Iya, benar. Contohnya mungkin sebenarnya susah ya kita melakukan kebiasaan social disconnecting. Maksudnya di sini social disconnecting kan disconnecting itu maksudnya kalau sosial ya seperti biasa kita bersosialisasi. Kita salaman, kita bertatap gitu. muka gini ya, kita kan pelukan ya, bisa kebiasaan Indonesia kan seperti itu. Iya. Nah, disconnecting maksudnya sudah tidak aktif. Ya, kita protek sendiri kan bro. Satu sama lain kita enggak. Jadi sebenarnya ini harusnya memang harus berjalan social disconnecting. Ya itu harus itu. Soalnya penularan dari itu bro. Benar-benar. Oke, selanjutnya bro. Ini sekarang kan tenaga medis lagi ini ya, lagi naik daun. Disorot ya. Lagi disorot. Benar. Lagi naik daun. Dan yang menjadi tenaga medis pun apa ya? Ikut bangga lah mungkin ya. Ikut bangga. Nah, ini terjadi sama dirimu sendiri nggak sih? Kalau untuk kebanggaan ya ibaratnya. Tenaga medis kan sebelumnya mungkin yang kita tahu itu masyarakat kan yang mereka tahu kan dokter dan sebagainya. Untuk tenaga medis yang lain gitu kan, seperti fisioterapi, perawat, ahli gizi, terus dan sebagainya kan kita sebenarnya ada di dalam satu lingkup rumah sakit itu sebenarnya di apa namanya dalam satu tim itu ya, satu tim itu sebenarnya rangkaian memang kita tuh nggak bisa kerja sendiri, dokter jadi nggak bisa, perawat jadi nggak bisa. Nah alhamdulillah sejak ya ada plus minusnya juga tuh. Saya kita pandemi ini kan kita fokusnya pasti ke perawatnya dulu. Nah dari perawatnya dulu kan ini juga lebih terekspos. Makanya sebelumnya kan udah berapa ratus atau ibaratnya puluh tahun kan kita udah berapa puluh tahun itu kan kita nggak terekspos, kita cuma dipandang sebelah mata, tapi misal dipandang ibaratnya kita cuma dari pembantu. Mungkin dari stigma masyarakat kita dari pembantu dari dokter. Nah sebenarnya kan kita bukan pembantu sebenarnya, lebih partner, lebih tepatnya ya. cocoknya itu partner atau mitra. Nah ya kan kita kerjasama, kita kan nggak bisa kerja satu sama lain. Nah itu kan biar bisa dari masyarakat bisa lebih mengenal mitra ataupun partner. Dalam satu rumah sakit itu ada dokter, perawat, ahli gizi, fisio, laboratorium, radiologi. Nah itu kan mungkin orang lain awam nggak tahu. Nah semenjak ada pandemi ini kan mungkin mereka bisa lihat ke web ataupun lihat ke sosial media, itu kan lebih terekspos. Nah apalagi dengan jasa-jasa ya nggak cuma perawat sih sebenarnya, banyak juga kan tenaga medis dari lab atau sebagainya yang meninggal, terus dari fisio atau ibaratnya dari dokter sendiri, apalagi dari perawat yang udah hampir puluhan kan, nah ibarat udah banyak yang meninggal karena COVID itu kan. Ibaratnya emang kita tuh bekerja tuh emang satu tim, kita nggak bisa kerja dalam
satu sendiri-sendiri dan kita tuh kerjanya ya untuk misi kemanusiaan sekarang itu, bukan untuk mencari apa-apa, kita cuma tujuannya emang dari kemanusiaan itu sendiri. Oke, tadi kan di awal kamu bilang kalau apa namanya ini kan kita salah jurusan. Mungkin Salah jurusan. Tapi kan karena kita udah udah jalan ya ibaratnya. Jadi kan harus mau nggak mau ya, mau nggak mau udah jadi passion kita. Nah, ada nggak sih rasa apa ya, nyesel mungkin ya, nyesel karena apa ya, karena milih jurusan ini. Karena milih jurusan ini, dan sebenarnya ini banyak resikonya gitu loh, ketimbang apa ya, ketimbang profesi lain yang lain seperti itu ya. Kalau menurut saya sih menyesal enggaknya sih sebenarnya enggak sih. Setelah udah jalan berapa kita kuliah, mungkin kuliah kita dulu mungkin malas dan sebagainya. Mungkin kita udah ke dunia kerja baru tahu makanya betapa berartinya profesi perawat ini kan. Nah, itu buat orang lain. Intinya seperti itu kan, misi kemanusiaan sebagai itu kan. Ya kalau menyesal sih enggak. Sebenarnya enggak. Soalnya kita udah tahu kan, kita udah tahu kita bisa menolong sesama, tambah kita dapat fee dan sebagainya, kita ya alhamdulillah mungkin kita bisa berpahala di jalan itu juga kan. Ya mungkin dari orang tua juga kan, kita pasti juga penyarankan itu kan bukan cuman mereka sepihak doang, pasti kan bukan untuk ke apa ya, bukan apa ya, ke buat yang jeleknya kan, pasti buat yang baiknya buat kita juga kan. Nah, apalagi pas saat memilih itu kan juga orang tua udah mempertimbangkan itu semua. Alhamdulillah yang dipikirkan orang tua kita juga bisa menerima, makanya menerima dan kita bisa lanjut sampai selesai. Terus ibaratnya bisa kerja sesuai profesi yang pertama, yang kedua kan kita bisa mencari pahala dalam profesi itu juga, menolong sesama. Kalau menyesal sih enggak, kalau malah lebih beruntung ibaratnya, karena memang sudah dipilihkan orang tua. Sebenarnya orang tua pertama bisa bikin orang tua senang, bikin ya itu tadi bisa menolong sesama, bisa dapat pahala, bisa dapat fee. Nah, jadi buat misal teman-teman yang lain misalnya salah atau enggaknya itu ibaratnya perspektif subjektif kan, makanya itu kan. Itu bisa dinilai dari diri kita sendiri, itu nyesel apa enggaknya. Soalnya supaya passion. Nah, kalau kita udah jalanin, kita udah tahu ibaratnya celahnya, kalau kita udah tahu manfaatnya kerja itu sendiri seperti apa, insya Allah kita juga jalanin aja. Yang penting kita jalanin aja sesuai protap atau sesuai SOP yang benar, kita nggak menyalahi aturan, insya Allah juga nggak bakal jadi masalah selanjutnya gitu. Jadi ini bisa jadi saran juga buat teman-teman yang lain juga. Buat teman-teman yang ngerasa mungkin kuliahnya salah jurusan atau apa. Ini sebenarnya nggak apa-apa. Lanjutkan aja sebenarnya. Coba dicoba dulu. Dicoba dulu. Kalau coba ya dicoba sih lah. Kalau nanti cocok. Nah, misal ora ya golek liyane gak masalah. Nah, ibaratnya karena mungkin yang awalnya nggak kita suka itu karena kurang kebiasa. Ya, benar. Apa pepatah Jawa mengatakan Witing tresno jalaran sukolilina. Berarti kan seperti itu ya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Ini bukan pertanyaan sih sebenarnya. Ya cuman apa ya, saran buat teman-teman mungkin yang nonton podcast ini. Apa sih saranmu yang bisa tok berikan? Maksudnya pada posisi pandemi seperti ini, maksudnya tetap stay di rumah, tetap nggak mudik. Ini aku minta yang dua-dua untuk teman-teman yang di rumah dan juga teman-teman yang gagal mudik. Karena ini kan banyak yang gagal mudik termasuk saya. Karena memang sebenarnya tahun ini saya udah tahun ketiga di Jogja. Pertama karena kita profesi dulu, nggak bisa pulang sama keadaan juga. Ya benar, nggak bisa pulang. Yang kedua awal kerja kan otomatis. Kalau kita kerja di rumah sakit tahu sendiri. Izin susah. Yang kedua juga karena awal kerja juga cuti belum dapat. Kan. Yang ketiga kemarin mau pulang ini lebaran ketiga ini ya. Lebaran ketiga ini malah kena Covid ini. Pandemi ini. Jadi apa sih pesan-pesanmu untuk ya teman-teman yang gagal mudik juga teman-teman yang masih bertahan buat melaksanakan anjuran pemerintah untuk stay di rumah. Stay di rumah itu.
Nah, sebenarnya sih menurut perspektif diri saya sendiri itu subjektifnya yaitu untuk yang teman-teman yang di rumah saja ibaratnya itu sebenarnya satu ikatan nih sama yang mudik itu. Soalnya kan kita menggalangkan hashtag di rumah saja, banyak lagu yang di rumah saja dari musisi dan sebagainya. Dari pemerintah juga udah edukasi, udah memberikan intervensi Ya. juga ke orang-orang dengan pembatasan PSBB dan sebagainya itu kan juga untuk kebaikan kita semua. Benar. Apalagi di Indonesia sekarang kan nilai COVID itu kan sendiri dari virus COVID itu sendiri kan udah mencapai puluhan ribu kan. Benar. Udah sampai Positifnya, yang positifnya terakhir kan hari ini udah 12.000 sekian kan. Nah, itu kan ibaratnya dalam satu hari itu bisa 500 kenaikannya kenaikannya sangat bisa langsung besar, 500-an, signifikan kan itu. signifikan. Nah, itu ibaratnya kita mau sampai kapan gitu loh ibaratnya buat untuk mengeyel ibaratnya kalau bahasa Jawa kan ngeyel atau ibaratnya nentang pemerintah. Kalau kita udah sesuai pemerintah insya Allah juga baik-baik aja ya. Mungkin adalah pihak-pihak tertentu yang nggak bisa menerima itu, misal orang yang di Jakarta udah di PHK atau misal udah dirumahkan. Benar. Nah, dia dengan penghasilan yang sisa dari kemarin untuk hidup di sana juga mungkin terbatas. Jadi kan dia pengen mudik dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya saling berkaitan ya untuk di rumah saja sama di mudik. Sebenarnya untuk menjaga satu sama lain sih. Untuk saran saya sih untuk yang mudik yang pertama itu yang terpenting jaga diri dulu aja bro. Makanya belum tentu kamu merasa sehat, belum tentu kamu itu benar-benar sehat. Benar-benar sehat. Nah, Ya. ibaratnya di COVID itu kan ada namanya rapid test. Nah, Ya. rapid test itu belum tentu rapidnya positif, belum tentu dia positif COVID. Ya, benar. Nah, apalagi dia rapidnya negatif, dia belum tentu Juga negatif. ya belum tentu dia saya nggak apalagi terkena. saya yang paling signifikan kan harus di swab Nah, atau benar. pemeriksaan PCR itu. Nah, Lebih jadi kan butuh waktu 1 minggu. benar-benar. Kalau misal kamu pengen mudik ataupun kamu memang bener-bener pengen ada di rumah saat itu atau pengen bertemu keluarga dengan kondisi ekonomi atau kondisi yang tidak memungkinkan, alangkah lebih bijaksananya kamu melakukan tes dulu lah, seenggaknya kamu swab diri kamu sendiri ke rumah sakit seenggaknya, walaupun itu dengan dana mandiri, seenggaknya itu melindungi diri kamu sendiri. Sebelum kamu pulang kamu bisa swab dulu ke rumah sakit, kamu tunggu 7 hari atau misal tunggu antriannya berapa hari, nanti kamu bisa dapat hasilnya misal negatif. Oke kan kamu dapat pengantar kalau kamu itu negatif. Nah, jadi kan kamu bisa pulang ke rumah. Nanti walaupun kamu di rumah tetap harus isolasi sendiri juga. Itu sih saran buat pemudik sih, makanya pengen mudik itu loh. Jadi nggak cuman gegabah mikirin perut sama otaknya sendiri. Ya, nah, itu kan. Nah, ini kan efeknya kan ke masyarakat yang di desa. Benar. Apalagi yang di desa kan nggak protek ataupun nggak edukasinya nggak segencar di kota gitu loh. Nah, ibaratnya kan orang-orang desa kan ya ada orang mudik ya orang mudik. Nah, gitu kan paling cuma diisolasi ya. Kalau bisa kan cuma isolasi mandiri, tapi kan orang isolasi mandiri kan belum tentu bisa bertahan selama 1 minggu kan atau 14 hari di rumah. Nah, itu kan harus dipikirkan itu juga. Saran untuk pemudik ya lebih baik paling aman lah itu tetap di sana dulu dengan Sabar uang yang ya. seperti itu. Sabar ya. Sabar dulu. Sabar dulu. Nah, kalau misal keuangan apa ya minta kirim dari rumah atau apa dan sebagainya kalau masih ada. Kalaupun enggak pengen bener-bener pulang dengan kondisi yang udah tidak ada, dengan kondisi PSBB yang seperti ini udah jalur-jalur setiap provinsi kan kita udah ada pengecekan dan sebagainya. Daripada memperparah atau memperburuk keadaan juga, lebih baik yang jenengan inisiatif rapid ataupun swab itu sendiri. Nah, jadi kan dengan dana mandiri, kalau kamu udah dapat hasilnya kan kamu bisa dapat pengantarnya, hasil labnya itu kamu bisa pulang dengan tenang. Makanya setiap kamu melewati provinsi kan pasti ada cek. Nah, kamu bisa menunjukkan itu, kamu tidak apa-apa. Nah, dengan syarat kamu pulang dengan APD ataupun dengan pakaian yang benar-benar bisa memprotek diri kamu. Misal naik motor ya kamu menggunakan perlengkapan komplit, naik mobil yang menggunakan masker dan sebagainya, harus protek, benar-benar protek gitu. Kalau untuk yang di rumah sendiri, misalnya yang di desa, ya alangkah lebih baiknya ya benar-benar kalau untuk lockdown dan sebagainya itu lebih ya itu bagus. Cuman kalau lockdown kan itu kesannya negatif karena soalnya kita juga mikirkan pangan dan sebagainya. Kalau di desa kan benar-benar lockdown berarti kan kita nggak boleh keluar dari desa itu. Nah, padahal kan
di desa tuh mungkin masih banyak yang ke tani atau ke pasar dan sebagainya, yaitu alangkah lebih bijaksananya ya kita memproteksi diri ya di rumah aja. Kalaupun kita membutuhkan apa ya berannya pangan dan sebagainya, bahan-bahan ataupun untuk keperluan itu ya kita keluarlah secukupnya, makanya kita ke supermarket atau ke pasar itu bisa menggunakan perlengkapan yang lengkap seperti masker dan sebagainya itu. Nah setelah dari pasar kita langsung cuci pakaian dan sebagainya, itu langsung dimasukkan deterjen ataupun bisa ke mesin cuci, soalnya virus itu sendiri kan bisa mati dengan disinfektan. Nah sebenarnya simpel gitu loh, jadi nggak perlu kita membeli hal yang mewah-mewah dan sebagainya untuk membunuh itu sendiri. Sebenarnya kalau kamu pengen lebih baik ya kamu beli pangan ke pasar atau ke supermarket, setelah pulang alat yang kamu pakai ke pasar atau itu langsung kamu cuci sebelum kamu menyentuh orang-orang yang di rumah. Nah itu untuk melindungi, nah itu kan bisa kita 1 minggu belanja 1 kali 2 kali ya. Untuk keperluan yang tidak urgent kan bisa nanti via online atau apa kan kita bisa. Nah seperti itu dengan proteksi. Lebih baik sih tetap menggunakan di rumah aja menurut saya. Jadi intinya apa? Kita tetap bersabar, tetap di rumah aja, kemudian tetap nggak usah mudik dulu ya. Kalaupun apa namanya mudik ya kita menggunakan protap yang sesuai. Karena memang ini juga posisinya kita nggak boleh mudik. Ya udah kita benar-benar ikuti anjuran pemerintah. Benar. Oke. Satu lagi. Aku tadi sempat lupa mau nanya. Ini kan kemarin dengar dari beberapa rumah sakit itu kan sebenarnya menurutku bisnis yang paling aman itu sebenarnya bisnis rumah sakit. Ya kan? Karena nggak dipungkiri sebenarnya rumah sakit itu sekarang jadi tempat bisnis. Ya benar ya. Untuk pelaku bisnis yang di rumah sakit ini. Aku kira rumah sakit itu adalah bisnis yang paling aman, safe. Karena orang itu mau gimana pun tetap membutuhkan rumah sakit, bener nggak? Iya. Apalagi dengan pandemi seperti ini. Tapi belakangan ini ternyata pikiranku salah. Malah beberapa rumah sakit ada yang sampai yang collab ya, collab, kemudian dijual dan sebagainya. Kemudian ada yang sampai pegawainya di rumah yang sementara atau mengurangi jam kerja dari karyawan. Nah, ini terjadi nggak sih di rumah sakit yang tempat saya? Tempat kamu kerja? Alhamdulillah, tempat saya masih bisa bertahan untuk sampai saat ini. Untuk bisa mungkin sampai akhir tahun mungkin masih bisa bertahan. Tapi untuk kedepannya kita juga belum tahu apakah pandemi ini bakalan selesai apa enggak dalam waktu dekat. Ya semoga kan, ya semoga kan direncanakan sama pemerintah kan Juni atau Juli udah selesai. Itu kalau pada tertib sesuai dengan protap dengan anjuran pemerintah yang benar. Kalaupun enggak itu mundur sampai September. Nah September itu kan titik puncak. Apalagi kita ini di bulan puasa. Nah bulan puasa kan diminta kan kita bulan puasa pastikan kita banyak libur pertama. Yang kedua kita puasa masih capek. Kita harusnya lebih banyak di rumah. Itu daripada aktivitas sebelum bulan puasa. Ya semoga aja dengan bulan puasa ini bisa memotong rantai COVID itu lebih intens atau lebih banyak. Nah, ya diminta dengan protap, dengan SOP dari tempat saya kerja atau di rumah sakit yang lain sampai ke bawah, maksudnya ke bagian RT RW, ke bagian desa, kecamatan, kabupaten, semua bisa bareng-bareng lah. Hitungannya ini kan udah sengkuyung bareng-bareng. Jadi bareng-bareng kita berjuang melawan ini. Kita pasti bisa kok melawan COVID ini. Soalnya dari dulu kan kita dapat virus dan sebagainya, terbukti kan kita juga bisa mengatasi itu kan. Makanya dengan mungkin ini karena COVID kan menjadi fobia. Udah jadi fobia ke rumah sakit, menjadikan kos rumah sakit kan menurun. Nah, itu kan banyak rumah sakit yang collab dan sebagainya kan di situ. Tapi untuk sebaiknya untuk masyarakat sebagai orang yang mau periksa, misalnya itu bukan mungkin orang-orang di rumah ataupun masyarakat yang sering kontrol dan sebagainya itu bukan sehat sebenarnya, tapi emang ngempet ya bahasa Jawanya itu cuman menahan gitu. Jangan ke rumah sakit dulu. Nah ibaratnya itu jadinya kosnya yang biaya grafiknya standar sampai bisa anjloknya seperti itu kan. Ya untuk beritahuan ke masyarakat sekitar sih sebenarnya ke
tempat-tempat kesehatan, klinik ataupun sampai ke rumah sakit yang ada COVID dan sebagainya sebenarnya udah aman. Sudah aman. Nah, ya? udah aman, udah ada SOP, protapnya, udah ada setiap masuk rumah sakit diberikan masker, dikasih hand scrub, dikasih gun termo dan sebagainya. Kita udah cross check itu kan secara rutin. Nah, itu sebenarnya ya kita menilai itu juga untuk keselamatan pasien juga. Jangan terus menunda kontrol atau misal udah sakit ditunda dulu, besok aja lah kalau udah COVID-nya hilang. Kan kita nggak tahu COVID-nya sampai kapan kan. Ya kalau kita lebih bijak kan kita bisa menyiasati itu ya kita dengan menjaga diri kita sendiri di rumah. Berarti intinya kan dari rumah sakit yang kamu tempat bekerja itu nggak ada apa maksudnya tetap ada penurunan. Tetap ada penurunan tapi masih bisa survive. Masih bisa survive. Masih bisa survive sampai sekarang insya Allah masih bisa survive sampai akhir tahun. Dan nggak ada yang pemotongan jam kerja juga nggak ada ya. Kalau jam kerja mungkin ada. Tapi ada. untuk pemotongan karyawan insya Allah nggak ada. Tetap ya maksudnya. Tetap masih ada. Ya alhamdulillah masih bisa jalan seperti itu. Makanya kita edukasi keluarga-keluarga di rumah, edukasi teman-teman semuanya. Ayolah kita sama-sama melawan COVID ini. Ini bukan sekedar cuman buat bisnis rumah sakit, enggak. Ini bisnis kemanusiaan soalnya. Ini ibaratnya ini bukan bisnis, ibaratnya misi kemanusiaan kan. Soalnya ini kita hadapi bersama-sama. Nah, kita walaupun ada pandemi, kalau enggak pandemi kan kalau kita sakit ya kita sebaiknya kan ke rumah sakit gitu loh. Kalau kita enggak ke rumah sakit kan malah memperparah kondisi yang di rumah seperti itu. Jadi sebaiknya tetap ketika kamu memang benar ngerasa tidak apa ya, ada yang kurang sehat, yang penting kamu cek gitu ya. Nah, banyak kamu cek, walaupun kamu ke klinik terdekat, puskesmas itu kan sekarang kan udah ada BPJS dan sebagainya, udah terprotek lah untuk masalah dana dan sebagainya, insya Allah. Nah itu kan bisa untuk menurunkan biaya periksa dan sebagainya. Jadi tetap aman lah sebenarnya. Insya Allah tetap aman, insya Allah ya sama-sama kita berjuang melawan COVID itu sebenarnya. Oke, gitu dulu coy. Ya, siap. Terima kasih bro. Ini bro, sama-sama bro. Malam ini sudah cukup dulu, kita cerita-ceritanya mungkin lain kali kita sambung lagi kalau ada apa ya, isu-isu baru kita soalnya di Indonesia tuh suka dengan isu-isu. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, kemudian jangan lupa di-share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat atau memberikan info terbaru. Kemudian jangan lupa subscribe jika kalian belum subscribe. Kemudian jangan lupa juga komen masukan-masukan kalian untuk perbaikan channel kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.